Ada banyak orang mengatakan bahwa jangan saya berdoa Pak, saya nggak bisa berdoa katanya. Perkataan ini mungkin sering kita dengar atau jangan-jangan pernah kita katakan. Namun sebetulnya setiap orang pasti pernah berdoa dan bisa berdoa dengan caranya masing-masing. Salah satu doa yang paling terkenal dalam tradisi Kristen adalah doa Bapa Kami. Hampir diucapkan di seluruh ibadah-ibadah kita sebagai penutup, baik itu doa syafaat maupun doa persembahan contohnya. Namun demikian, pada saat ini saya hendak menunjuk pada satu doa Tuhan Yesus yang mungkin jarang kita baca atau kita ulangi atau kita repetisi. Itu doa di Taman Getsemani. Matius 26 ayatnya yang ke-39 akan saya bacakan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Doa ini adalah doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika detik-detik atau masa-masa menjelang dia akan dieksekusi dalam salib itu. Dan kalau kita membaca dengan cermat, baca itu dengan hati-hati akan ayat ini, kita melihat bagaimana Yesus mengatakan, "Ya Tuhan, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Banyak buku-buku tafsir menunjukkan bahwa cawan ini seperti sebuah penderitaan yang kiranya boleh berlalu daripadaku. Nah, ayat ini cocok untuk kita bisa repetisi kembali dalam konteks kita pada saat ini, ketika ada cawan yang sedang kita hadapi, yaitu cawan kehidupan berupa tekanan demi tekanan akan adanya COVID-19. Kita bersama-sama berdoa, "Ya Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, agar kiranya nanti aku bisa bertemu dengan saudaraku kembali, aku bisa tertawa bersama lagi dengan saudaraku, aku bisa mengambil waktu persekutuan bersama dengan sahabat dan orang-orang dekatku lagi." Sebuah doa yang seharusnya kita juga angkat pada saat-saat ini. Namun sebelum itu semua diangkat, lihat bersama bagaimana gestur tubuh Yesus. Dia sujud dan berdoa. Bukankah ini satu laku ragawi yang seharusnya kita juga contoh? Ketika kita berdoa, kita bukan dengan meminta-minta dengan cara yang keras, "Tuhan, aku mau ini." Bukan juga dengan tangis yang penuh dengan peluh dan juga penderitaan, bukan. Namun ketika Tuhan mengatakan dengan sujud dan berdoa, "Ya Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Sujud dan berdoa. Tindakan pertama dari orang yang berdoa adalah ketika dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena namanya doa adalah permintaan, dan permintaan pasti bergantung pada sang pemberi, bukan sang peminta. Ketika permintaan itu dianggap lebih keras atau kita ucapkan dengan sangat keras, maka dia menjadi sebuah pemaksaan dan bukan permintaan atau permohonan. Nah, C.S. Lewis mengatakan dengan sangat baik bahwa setiap pagi engkau seharusnya berdoa demikian, dikatakan, "Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku hati yang bersih dan juga hati yang tak tercela. Karena pada hari ini akan memulai hari tanpa sebuah dosa apapun juga." Maksudnya apa? Bahwa setiap hari kita memulai dengan hari yang penuh dengan kesempatan, pengharapan. Dan dengan demikian kita mencoba memulai hari yang baru dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan menolong saya. Malam hari ini, sebelum kita menutup hari kita di hari Sabtu ini, kita hendak bersama-sama berdoa kepada Tuhan dengan sujud dan juga berlutut. Dengan sujud dan juga berdoa kepada Tuhan, kita datang dengan merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, agar kiranya apa yang sudah kita lalui dalam hari ini tidaklah kemudian membebani kita pada hari esok, namun cukuplah pada hari ini. Dan kiranya esok pagi kita kembali disegarkan dengan semangat yang baru. Kita disegarkan dengan hati yang baru, hati yang bersih kembali. Dan terutama kita berdoa agar kiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku. Saya mengajak kita untuk menaikkan doa syafaat untuk para tenaga medis
kiranya cawan ini berlalu daripada tenaga medis kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini tinggal sendirian, nggak bisa dikunjungi, nggak bisa kita besuk. Kita berdoa agar kiranya cawan juga berlalu bagi mereka. Kita berdoa bagi orang-orang yang mendapatkan dampak yang paling berat ketika adanya penghentian aktivitas sekitar kita. Kita berdoa agar kiranya Tuhan memelihara dan cawan ini juga berlalu atas mereka. Kita doakan juga sahabat dan orang-orang dekat kita, agar kiranya cawan ini berlalu juga dari hadapan mereka. Dan juga kita sendiri, agar kiranya Tuhan menolong kita. Dan sekali lagi, bukan dengan cara apa yang ku kehendaki, namun dengan cara apa yang Tuhan kehendaki. Dan dengan demikian, doa kita lengkaplah. Dia bukan sekedar permohonan, namun dia keberserahan diri kepada Tuhan saja. Silakan, saudaraku semua, sahabatku semua boleh berdoa secara pribadi. Doakanlah orang-orang di luar sana, doakanlah sahabat-sahabat kita, doakanlah kehidupan ini semua, agar kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik dan tidak ada hal-hal yang mengganjal, dan kita bisa beristirahat dengan tenang. Saya berikan kesempatan untuk kita boleh berdoa. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami sujud dan berdoa. Kami merendahkan diri kami, hati kami berserah kepadamu ya Tuhan. Agar apapun yang sedang kami alami, sedang kami gumuli, boleh berlalu. Bukan dengan cara kami, namun dengan cara-Mu saja. Dan untuk itulah kami boleh mengakhiri hari ini dengan hati yang tenang dan teduh. Tahu bahwa hidup kami berada di dalam tangan-Mu saja. Dan di dalam tangan-Mu kami merasakan keamanan dan kenyamanan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, para tenaga medis, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi daya juang yang tinggi. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang harus hidup sendiri, yang dalam kondisi isolasi ini tidak bisa bertemu dengan sahabat yang lainnya. Kiranya Engkau juga boleh jaga dan hibur mereka. Kami juga berdoa sahabat-sahabat kami yang kehilangan pendapatannya di saat-saat ini. Kiranya mereka terus Engkau berikan pengharapan, dan tangan kami boleh menjangkau mereka. Kami juga berdoa untuk setiap sahabat dan saudara kami, termasuk kami sendiri ya Tuhan. Kiranya kami terus diberikan kekuatan, kewarasan, dan iman yang teguh yang terarah kepada Engkau saja. Agar kiranya ketika ini semua selesai, ketika cawan ini berlalu daripada kami boleh bersuka cita dan bergembira bersama dengan Engkau dan para sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat istirahat sahabatku yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.